Kritis sudah harapan Wahyu Theo dan kawan-kawan membela Joko Widodo dan nama baik SMA 6 Solo, Jawa Tengah dari gugatan ijazah palsu. Keinginan Wahyu Theo menyokong bukti dengan gugatan intervensi ternyata tak diamini hakim. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo menolak gugatan Theo dan rekannya Bambang Surojo agar bisa ikut dalam proses sidang. Hakim menilai penggugat intervensi tidak memiliki kepentingan hukum dengan objek disengketakan yakni gugatan ijazah Jokowi. Permohonan intervensi yang dilakukan oleh pemohon intervensi. 2. Memerintahkan kepada penggugat, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara hukum. 3. Menghukum pemohon intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah miliar. Dengan keputusan ini, Theo dan Surojo tak bisa menunjukkan ke hakim bila ijazah Jokowi sebagai alumni SMA 6 Solo adalah sah. Padahal gugatan intervensi diajukan untuk menunjukkan bila ijazah Jokowi persis dengan milik rekan-rekannya angkatan 1980. Masih ada peluang langkah kami untuk melakukan perbuatan hukum, ya, untuk melakukan perbuatan yaitu dengan kita melakukan banding. Tapi kami akan berembuk dulu dengan tim kuasa hukum dan juga dengan teman-teman SMA Negeri 6 angkatan tahun 80. Apabila ternyata di situ nanti hasil pertemuan kami menyatakan bahwa kita melakukan banding, ya kami akan melakukan banding. Tetapi apabila kita akan menerima keputusan nanti akan kami terima, ya artinya kami menyerahkan kembali, artinya menerima apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim. Namun kami berkeyakinan bahwa kebenaran dan keadilan itu mesti harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Bahwa kami itu yakin bahwa apa yang kami lakukan itu adalah benar-benar apa yang saya alami, yang saya lihat dan yang saya lakukan, bahwa ijazah atau produk dari SMA Negeri 6 itu sah menurut hukum. Setelah tak lagi menjabat, berbagai perkara hukum memang sedang mendera Jokowi. Rekam jejak akademik Jokowi kembali diutak-atik, mulai dari laporan ke polisi hingga gugatan ke pengadilan. Perkara di polisi yang mempertanyakan keaslian ijazah tentang strata 1 tuntas setelah Bareskrim mengumumkan ijazah UGM milik Jokowi asli. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali, membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu sudah ada semua, kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai makalah mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Namun, masalah tak berhenti. Gugatan demi gugatan muncul ke meja sidang, termasuk status ijazah SMA-nya. Munculnya gugatan intervensi di tengah sidang ijazah SMA Jokowi dinilai sebagai upaya membela institusi. Sebab, bila kalah, status ijazah teman-teman Jokowi dinilai turut jadi pertaruhan. Gugatan intervensi tadi itu dilakukan oleh penggugat dalam rangka melindungi kepentingan hukum, melindungi haknya dalam kasus gugatan intervensi di Solo ini, karena dalam rangka menjaga nama baiknya sebagai bentuk rasa cinta, sebagai bentuk rasa tanggung jawab itu. Karena khawatir nanti akan berimbas kepada yang bersangkutan buat intervensi dalam hal ini. Jadi maksudnya misalnya ini jasa SMA 6 ini kemudian nanti dipersoalkan, khawatir akan berdampak
kepada teman-temannya itu. Maka dengan demikian, dalam rangka melindungi kepentingan tadi itu, mengajukanlah sebuah gugatan intervensi. Lantas, dengan ditolaknya gugatan intervensi teman Jokowi, apa dampak hukumnya? Apakah pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi ada di atas angin? Mungkinkah upaya pasang badan teman sekolah Jokowi menemui titik buntu? Bagi kami tidak ada persoalan karena seperti apa yang disampaikan oleh pihak pemohon intervensi, merasa ada kepentingan atau kesamaan kepentingan dengan tergugat 3 ya, SMA 6. Nah, jadi menurut pendapat kami, apakah dia sebagai pemohon dikabulkan atau tidak, menurut kami tidak ada suatu persoalan jika yang bersangkutan sekiranya mau menguatkan ya terhadap keberadaan SMA 6 sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, dia bisa hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Ini mungkin bukan memperkeruh tapi memperjelas posisi dan juga letak dari perjalanan kasus ini. Tapi yang kedua pasti sebaliknya, ini malah memperkeruh suasana, makin bulat kasusnya. Tapi dari sudut pandang hukum acara, khususnya ini kan materinya hukum acara perdata sebenarnya ya, hal ini sah-sah saja dilakukan. Adanya gugatan intervensi mana itu diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, jadi dia bukan di posisi pihak penggugat maupun tergugat, tapi dia merasa ada kepentingan hukumnya dia untuk menyampaikan hak hukumnya dia, menyampaikan hal tersebut, sehingga ini membuat terang benderang perkara tersebut ya. Nah, cuman pada praktiknya memang gugatan intervensi ini ya namanya juga dalam dunia praktik ya, mungkin saja sebenarnya ada afiliasi dengan salah satu pihak tadi yang kita nggak tahu dari pihak mana. Jadi kalau dikatakan benar-benar murni tidak ada kaitannya dengan pihak lain, saya rasa juga rasa-rasanya dalam dunia praktik tidak demikian ya. Sidang terus berlangsung, kedua kubu bertarung di meja hijau. Hakim pun tentu menimbang pihak mana yang memiliki bukti kuat. Jokowi pun berkali-kali menyatakan siap menghadapi pihak manapun yang meragukan keaslian dokumen akademiknya. Lalu, sampai kapan kisruh ijazah Jokowi berakhir?